Buat para pemula yang bertanya apakah bisa menjadi seorang investor dan juga menjadi seorang trader, kalau ingin tahu jawabannya, tonton video ini ya. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada video kali ini kita akan belajar lagi tentang saham ya. Jadi kita belajar saham lagi ya. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, stay tune ya. By the way, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Di sini lagi hujan gerimis. Jadi agak suasananya agak hujan-hujan gitu ya. Jadi buat kalian yang para pemula di saham, kita ketemu lagi untuk belajar saham. Biasanya kita belajar saham itu setiap hari Senin ya. Cuman sekarang ada pergantian hari tayang. Jadi yang biasanya belajar saham itu hari Senin pindah ke hari Selasa. Yang biasanya belajar reksadana di hari Rabu, kita pindah ke hari Kamis. Jadi ada perubahan hari tayang ya. Oke, untuk episode belajar saham kali ini kita akan belajar tentang investor dan trader. Pada video yang sebelumnya, pada video yang episode kedua apa episode pertama kalau nggak salah ya. Jadi kita kan yang pertama kalau nggak salah ya, kita membedakan antara investor dan trader gitu ya. Apakah ingin menjadi seorang investor? Apa kalian ingin menjadi seorang trader di dunia saham? Tapi pada episode pada video kali ini, di episode yang sama di belajar saham, kita akan bahas tentang investor dan trader. Apakah, kan ada pertanyaan tuh, apakah bisa menjadi seorang investor juga menjadi seorang trader? Nah, di sini kita akan bahas bila kalian menjadi seorang investor dan juga kalian menjadi seorang trader pada saat yang bersamaan. Kerap kali sebagai seorang investor pemula kadang-kadang bingung ya ketika dia terjun ke dunia saham, apakah ingin menjadi seorang investor atau ingin menjadi seorang trader. Kadang ada timbul pemikiran yang membuat dia bingung atau galau ya. Guys, buat kalian para pemula, kalau misalkan kalian bingung apakah kalian lebih condong ke investor, apa kalian lebih condong ke seorang trader, tentunya harus dipraktekkan ya. Karena tidak akan, istilahnya tidak akan ketahuan atau tidak akan terlihat apakah kalian condong ke investor atau ke trader jika kalian tidak mencoba keduanya tentunya. Nah guys, apabila misalkan kalian ingin menjadi seorang investor juga ingin menjadi seorang trader, nah langkah yang pertama yang tentu sama dengan ketika kalian memilih untuk membuka rekening saham, yaitu membuka akun di sekuritas ya. Jadi membuka akun saham di sekuritas. Nah hanya saja kan di sini kalian ingin menjadi seorang investor dan juga ingin menjadi seorang trader. Jadi di sini sarannya kalian bisa membuka 3 akun. 3 akun saham ya, 3 akun rekening saham. Nah guys, pertanyaannya kenapa harus 3 akun saham ya? Kenapa harus 3 akun? Kenapa nggak satu akun aja? Karena kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang investor dan juga sekaligus ingin menjadi seorang trader, kalau misalkan kalian menaruh dana kalian dalam satu akun, nantinya akan bercampur baur gitu. Jadi mindset kalian tuh nggak bener. Jadi misalkan ada saham yang kalian beli untuk di hold jangka panjang, tapi ketika kalian melihat keuntungan sementara, kalian langsung dijual gitu. Atau misalkan kalau misalkan ada saham yang kalian beli yang harusnya untuk jangka pendek, kalian hold sampai jangka panjang, sehingga akibatnya bukannya mendapat keuntungan tapi mendapat kerugian. Jadi di sini harus dipisah gitu antara akun untuk berinvestasi ataupun akun untuk trading atau berdagang. Nah sekarang kenapa harus ada 3 akun? 3 akun ya, karena untuk trading pun kan ada 2 macam tuh, ada trading harian, ada trading mingguan. Jadi kalian pisah-pisahkan. Jadi 3 akun ini pertama ya, akun yang pertama itu bisa kalian simpan untuk berinvestasi pada saham untuk jangka panjang, dan ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 saham atau 2 saham saja. Ini kalian bisa hold untuk jangka yang panjang. Kemudian yang 2 akun lagi, yang satu bisa untuk akun swing trading, yaitu dimana ketika kalian membeli sebuah emiten atau saham, kalian bisa hold berminggu-minggu atau bahkan mungkin berbulan-bulan ya. Ketika kalian mendapat profit yang benar-benar maksimal, baru bisa kalian jual. Dan akun yang ketiga kalian bisa gunakan untuk akun trading harian. Jadi kalau misalkan kalian ingin meraup keuntungan hari per hari, kalian bisa gunakan akun yang ketiga ini. Jadi 3 akun, semua dipisah-pisah ya.
Jadi satu untuk berinvestasi jangka panjang, satu untuk swing trading, dan satu lagi untuk trading harian atau daily trade. Nah, kembali ke 3 hal yang sangat penting di dalam dunia saham yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian memasuki dunia saham. Yang satu adalah yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah stock pick, yaitu pemilihan saham ya, stock pick ya. Kemudian yang kedua adalah money management, di mana money management ini kalian harus bisa memanage keuangan kalian, membatasi seberapa besar resiko yang bisa kalian terima apabila kalian mengalami resiko. Karena ketika kalian berinvestasi saham, di sini kalian harus siap menerima resikonya ya. Jadi jangan terfokus untuk mendapat profitnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah psikologi. Gitu, psikologinya. Jadi jangan sampai yang dibilang tadi, jangan bercampur baur antara saham yang kalian simpan untuk investasi jangka panjang ataupun saham yang kalian perjualbelikan untuk jangka yang pendek. Nah, sekarang bagaimana cara membaginya guys? Cara membaginya antara saham atau akun yang ingin kalian gunakan sebagai investasi, kemudian swing trading ya, dan trading harian. Jadi gini nih, jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki saham untuk jangka panjang, kalian harus benar-benar perhatikan fundamentalnya ya. Jadi yang pernah kita bahas di fundamental analisis. Jadi kalian harus lihat perusahaannya benar-benar berbobot atau tidak, kemudian prospek kedepannya itu benar-benar kuat atau enggak, kemudian kira-kira perusahaan ini apakah masih bisa bertahan sekitar 50 tahun ke depan lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh ya, misalkan dalam bidang keuangan, tentunya bidang perbankan ya. Kalau misalkan kalian, ini sebagai contoh saja ya, jadi ini bukan rekomendasi untuk beli. Jadi sebagai contoh saja, kalau misalkan contohnya BCA atau BRI ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menaruh jangka yang panjang, kalau kalian lihat BCA itu kan misalnya udah kuat banget, cabang di mana-mana. Kemudian BCA ini kan umurnya sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, kemudian juga prospeknya bagus dan kedepannya ini mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Jadi kemungkinan untuk BCA bangkrut ini sangat kecil sekali. Nah, jadi kalau misalkan kalian untuk simpan saham seperti ini dengan fundamental yang sangat bagus untuk jangka yang panjang, nah kalian tinggal beli satu saham ini, belinya dengan cara dollar cost averaging, jadi dengan cara dicicil. Jadi kalau misalkan kalian mau belinya per satu lot atau per 2 lot. Contoh per 2 lot ya, atau per 1 lot ya. Per 1 lot. Jadi tiap bulan kalian beli 1 lot. Bulan depannya lagi beli 1 lot. Bulan depannya lagi beli 1. Jadi kalian harus konsisten ya, belinya tiap bulan senilai 1 lot gitu ya. Nah, kemudian kalian tidak perlu memakai stop loss ya. Kalian tidak perlu memakai stop loss karena apa? Karena ini udah untuk jangka yang panjang. Nah, jangan takut masalah tentang kenaikan harga atau penurunan harga, karena akan diimbangi dengan cara kalian menabung, yaitu dengan cara tadi dollar cost averaging gitu ya. Dan di sini kalau misalkan ada penurunan harga yang signifikan, penurunan harga yang jauh, jadi dia tiba-tiba nilainya jauh lebih murah daripada yang biasa kalian beli. Nah, disinilah mulai berlaku yang namanya average down. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan harganya 35.000, contoh aja ini, kalau misalkan saat ini harga 35.000, kalian cicil 3.500.000 ya per satu lotnya. Kalian cicil dengan nilai yang sama, tiba-tiba harganya turun ke 20.000 atau ke 25.000. Nah, ketika harganya turun, itu artinya kan valuasinya sedang murah ya. Jadi kalian bisa gunakan average down, di mana average down ini artinya kalian membeli harga di bawah, harga lagi murah, dengan jumlah tentunya lebih besar daripada yang biasa kalian beli. Jadi kalau misalkan kalian biasa dengan metode dollar cost averaging, kalian cicil per satu lot setiap bulan. Nah, ketika harganya murah, ketika harganya sedang turun, kalian bisa beli lebih banyak. Contoh, beli 3 atau 4 lot. Jadi didobelkan gitu ya pembeliannya ketika harga itu sedang jatuh atau sedang murah-murahnya. Nah, ini ingat, average down ini hanya berlaku untuk investasi jangka panjang, dan itu pun kalau kalian memakai sistem dollar cost averaging. Guys, itu tadi tentang akun yang akan kalian gunakan sebagai investasi jangka panjang. Jadi kalian berlaku sebagai seorang investor gitu. Nah, kemudian untuk akun yang kedua, yaitu tadi akun yang digunakan untuk trading ya, yaitu untuk swing trading. Untuk akun swing trading ini, kalian diharapkan bisa mencari saham-saham yang baik, dan saham-saham di sini untuk swing trading ini lebih ditekankan kalau bisa kalian bisa cari yang second liner. Jadi kan ada first liner, second liner, and third liner ya. Kalian bisa cari yang second liner di mana nilai fluktuatifnya
istilahnya nilainya sangat fluktuatif gitu. Jadi kenaikannya itu bisa lebih tinggi daripada saham-saham blue chip ya, atau saham-saham yang first liner gitu ya. Nah, hanya saja perbedaannya di sini belinya kalian jangan menyicil. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli, contoh membeli seharian, misalkan kalian ingin membeli seharga 5 juta atau 10 juta, langsung aja kalian beli sekali jadi, tapi jangan lupa kalian memakai stop loss. Dimana stop loss ini tergantung seberapa besar kalian bisa menerima resiko. Itu antara 5% sampai 10%. Tapi kalau untuk jangka panjang disarankan ya 10%, yaitu idealnya 10%. Jadi kalian simpan, kalian hold, dan syaratnya untuk ketika kalian memilih saham second liner ini, carilah saham yang polanya sedang uptrend. Jadi kalian harus misalnya trend follower ya, mengikut tren. Cari yang uptrend, yang sedang naik, yang sedang bullish gitu ya. Jadi jangan ya cari yang downtrend, yang turun. Jangan seperti itu. Jadi kalian cari yang uptrend, kasih stop loss 5 sampai 10% lah. Ini tergantung resiko seberapa besar resiko yang bisa kalian terima. Nah, bedanya ketika harganya sedang turun, nah kena stop loss, kalian jangan average down. Jadi kalau sudah kena stop loss ya sudah gitu ya. Jangan di average down. Jadi average down itu tadi hanya berlaku untuk yang berinvestasi saja, itu pun dengan metode dollar cost averaging. Tapi kalau untuk trading, jadi tidak ada average down, yang ada stop loss gitu ya. Nah, dan untuk jangka swing trading ini, kalian bisa hold berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Yang seperti yang telah saya bilang tadi, jadi kalian kasih stop loss 5-10% tergantung seberapa besar risiko yang bisa kalian terima dari jumlah dana yang kalian masukkan atau investasikan ketika kalian membeli sebuah emiten atau saham. Nah guys, untuk akun yang terakhir adalah akun yang kalian bikin untuk daily trading atau trading harian. Nah, untuk daily trading ini kalian gak usah peduli masalah trennya ya, mau uptrend. Kalau uptrend kan itu kan tujuannya untuk beberapa waktu yang lebih lama dari 1 hari ya. Jadi kalian gak usah peduli dengan trennya. Tapi yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan daily trading adalah kalian mencari saham dengan bid. Jadi kita lihat bid turnovernya, cari yang volumenya besar dengan volume bidnya yang besar gitu. Jadi kalau misalkan untuk daily trading, untuk trading harian, untuk berdagang harian di saham ini, yang kita perhatikan ini adalah masalah bid dan overnya. Bid itu kan permintaan dan over itu penawaran. Cari yang permintaannya banyak. Karena kalau permintaannya jauh lebih banyak daripada penawarannya, tentunya itu harga akan naik. Hanya saja di sini kita harus cepat ya. Jadi kalau dari trading ini kan macam-macam ya. Ada yang misalnya ada yang menitan, ada yang tradingnya sampai jam-jaman, ada yang per 2 jam, bahkan ada yang dalam 1 jam dia bisa 3 kali 4 kali trading jual beli, itu namanya scalper gitu ya, nyopet gitu ya. Nah, untuk akun yang ketiga ini akan lebih baiknya kalau misalkan kalian memiliki aplikasi yang memiliki trailing stop. Jadi kan kalau yang tadi tuh istilahnya stop loss ya, ada stop lossnya. Kalau ini ada trailing stopnya. Apa bedanya trailing stop dengan stop loss? Kalau stop loss itu kan di adjust secara manual. Jadi kalau misalkan si sahamnya naik, dia tetap pada di titik yang sama gitu. Tapi kalau trailing stop itu dia mengikuti harga. Jadi kalau misalkan kalian kasih stop lossnya, misalkan untuk trading harian itu sekitar 3% ya, kasih trailing stopnya 3%. Ini harganya. Jadi dia akan terus mengikuti gerak harganya, harga terakhirnya 3% ke atas. Jadi kalau misalkan dia naik, ini juga sama dengan jarak 3%, dia naik ke atas. Ketika dia turun, nah dia kena si trailing stop tadi dan terjual, sehingga kita sudah bisa profit. Karena kalau misalkan trading harian ini kan istilahnya kita nggak bisa nunggu lama ya, gerakannya cepat. Jadi kalau untuk manual kan agak ribet ya. Jadi carilah aplikasi yang ada trailing stopnya, karena dengan trailing stop kalian nggak usah pusing. Jadi tinggal masukin berapa persen yang kalian ingin masukkan sebagai pembatasan resiko ya. Contohnya tadi 3%, udah gitu udah biarin aja. Kalau harga mau naik turun, kalian udah dijaga dengan trailing stop ini. Kalau misalkan sampai profit pun, trailing stop ini akan terus naik melindungi profit kalian gitu ya. Oke guys, itu tadi adalah tips yang bisa saya kasih tahu atau saya berikan buat kalian kalau misalkan kalian ingin mencoba sebagai seorang investor dan juga mencoba seorang trader, bagaimana cara mengatur akun rekening saham kalian dan juga bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi inspirasi buat kalian tentunya ya. Dan mudah-mudahan bisa
kalian praktekkan dan berguna tentunya. Oke, jadi cukup sekian videonya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya buat para investor pemula ya, dan semangat berinvestasi. Kalau buat yang trading juga semangat trading. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini ya agar bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari channel. Dan jangan lupa setiap hari Selasa tentunya kita belajar saham, setiap hari Kamis kita belajar reksadana ya, dan juga ada info-info menarik lainnya di akhir minggu. So kita ketemu lagi di video berikutnya ya. So see you next time. Bye bye.